Oke, terima kasih sudah hadir jam 10. Karena ini mungkin masih ada para peserta yang masih bergabung ya untuk di Microsoft Teams. Kita akan tunggu kurang lebih sekitar maksimal 5 menit lagi ya, jam 10.05. Jika jam 10.05 sudah berjalan, kita akan mulai untuk sesi webinarnya. Sambil menunggu, kita dengarkan lagunya lagi ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu.
Terima kasih sebelumnya kami dari PT Econ Technology dan juga tim Microsoft gitu ya. Di sini kita juga ditemani oleh salah satu dari tim Microsoft untuk hari ini pagi ini gitu ya, kita akan membahas webinar tentang Azure. Nah, terkait Open AI gitu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu pengen tahu gitu ya, kira-kira gimana sih Open AI yang berjalan di Azure gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh siapin banyak pertanyaan gitu ya, jangan sampai kelewatan. Kapan lagi gitu ya kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tim dari Microsoft. Nah, sebelum kita mulai mungkin saya akan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang barusan bergabung gitu ya. Semoga untuk webinar kita pada pagi hari ini itu bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan juga bisa digunakan di perjalanan bisnis di Bapak Ibu gitu ya. Nah, pada webinar kali ini dengan topik Transforming Your Organization with Practical Use Case with Azure Open AI akan dibawakan oleh Bapak Aan Sulistyo, Cloud Consultant of Grand Indonesia, part of dari Microsoft ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kita akan mengadakan webinar ini kurang lebih selama 90 menit ke depan gitu ya. Boleh nanti disiapkan pertanyaannya terlebih dahulu, boleh nanti open raise hand atau tulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan coba kumpulkan terlebih dahulu pertanyaan di akhir sesi gitu ya, supaya mungkin kalau just in case ada beberapa pertanyaan yang double-double gitu ya, sama mungkin nanti kita bisa coba compile jadi satu gitu. Oke, sebelum kita mulai, mungkin di sini Bapak Ibu banyak yang belum kenal gitu ya, atau baru pertama kali nih ikut untuk webinar yang diadakan oleh Econ gitu ya. Nah, biasanya kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu ya, nggak ada trustednya gitu. Nah, oke, di sini nanti kita juga ada Pak Johannes Chandra selaku Direktur dari PT Econ Technology. Mungkin dari Pak Johannes akan menyampaikan sekilas gitu ya tentang Econ Technology ini siapa sih dan bergerak di bidang apa. Nah, silakan mungkin boleh menjadi insight baru bagi Bapak Ibu. Silakan Pak Johannes. Oke, ya terima kasih Josephine. Saya minta waktu 10 detik ya, sebentar. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Johannes, jadi Bapak Ibu nanti jangan sampai kelewatan ya atau nggak ngikutin nih sampai akhir gitu, karena di akhir sesi kita akan ada untuk sesi kuis gitu ya, kuis dan juga swag yang akan kita berikan nih kepada 3 pemenang untuk nanti yang akan mengisi di feedback formnya gitu ya di bagian terakhir. Jadi Bapak Ibu stay tune terus di webinar ini gitu ya. Nanti pertanyaan dan sebagainya silakan boleh diketikkan di sini. Oke, mungkin Pak Johannes sudah join lagi. Silakan Pak. Ya, oke, bisa dengar ya suara saya ya. Bisa Pak Jo. Oke, baik ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah join ya. Jadi pagi hari ini kita akan menyampaikan webinar yang mengenai Azure AI. Nah, jadi mungkin di awal kita akan perkenalan terlebih dahulu. Jadi saya dari Econ Technology. Bentar, koneksinya agak terganggu sebentar ya.
Oke, ya. Jadi kami dari Econ Technology dan kami sudah lama bergerak di bidang cloud technology, terutama khususnya untuk SaaS ya, atau Software as Services. Dan kami sudah berpartnership dengan Microsoft untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan kami melihat market di Indonesia sangat-sangat menarik gitu ya. Dan juga kebutuhan untuk teknologi di perusahaan yang semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, kita dengan senang hati mengadakan sosialisasi untuk teknologi yang terbaru AI dari Microsoft. Jadi nanti akan dibantu sama teman-teman dari distributor dengan Pak Aan, nanti akan dibawakan materi mengenai OpenAI, dan nanti apabila ada pertanyaan atau ada feedback atau ada masukan, boleh ya langsung disampaikan lewat kolom chat. Mungkin next slide, Josephine. Oke, nah jadi kalau dari Econ Technology sendiri, kami memang dari awal fokusnya adalah untuk cloud solution gitu ya. Jadi anything related to cloud, untuk SaaS, untuk productivity, untuk modern workplace, infrastruktur di cloud, itu kami bisa mensupport dan membantu. Dan engineer kami juga sudah tersertifikasi, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir apabila ada pertanyaan, butuh konsultasi, tim kami akan dengan senang hati dan siap membantu Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu pembukaan dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Josephine. Oke, ya, thank you Pak Johannes untuk informasinya gitu ya, sekilas tentang Econ. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu nanti juga akan ada tim dari Econ ya, kalau misalnya akan ingin nih informasi lebih lanjut atau asistensi lebih lanjut gitu ya, terkait dengan OpenAI Azure ataupun cloud solution lainnya, nanti feel free untuk kontak ke tim Econ. Nah, oke, tanpa perlu berpanjang lagi, nah, di sini tadi saya sudah sempat infokan ya kepada Bapak Ibu terkait webinar gitu. Kali ini kita akan dibawakan oleh Pak Aan Sulistyo. Nah, silakan Bapak Ibu boleh disiapkan kalau saya ada pertanyaan gitu ya tentang Azure dan OpenAI yang sekarang juga lagi ngetren-ngetrennya nih. Dan di sini sudah ada Pak Aan Sulistyo. Halo Pak Aan. Ya, halo, selamat pagi Mbak Pagi, Josephine. Selamat Pak. pagi rekan-rekan semua, bapak-bapak, ibu-ibu dari mungkin customer dari Econ Teknologi. Salam kenal, nama saya Aan Sulistyo. Saya adalah cloud consultant dari Crayon Indonesia. Perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah webinar ya. Jadi judulnya adalah Transforming Your Organization with Practical Use Case with Azure OpenAI. Izin mungkin saya bisa share screen dulu. Oke, silakan Pak. Oke, tolong dikonfirm apa screen saya sudah terlihat. Oke, sudah Pak, aman. Oke, terima kasih. Izin saya mulai. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Johannes ya. Jadi memang teknologi semakin ke sini semakin berkembang dan kemudian spesifik kita bicara terkait dengan teknologi AI atau artificial intelligence. Dalam hal ini kita bicara produk dari Microsoft yaitu Azure. Jadi OpenAI sendiri memang dia diperkenalkan waktu itu memang salah satu produk yang memang dijual belum lewat Microsoft. Kemudian mereka bekerja sama dengan Microsoft sehingga ada yang namanya atau di launch yang namanya produk Azure OpenAI. Jadi OpenAI yang ada di dalam platform Azure seperti itu. Jadi memang salah satu syaratnya adalah harus punya environment Azure seperti itu. Oke, izin saya next slide. Nah, apa sih sebenarnya kalau kita bisa bilang latar belakang dari kenapa kita harus atau kenapa bisnis itu harus transform, harus tumbuh dan kemudian harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi ini berdasarkan hasil
survei ya. Jadi beberapa survei di tahun 2021, 2022 oleh Gartner, dan kemudian 2021 Desember ini oleh Crosshair. Jadi 72% laju transformasi industri ini meningkat drastis akibat terjadinya pandemi. Jadi ini yang mendorong teknologi itu semakin cepat ya perkembangannya. Kemudian juga tren bekerja itu sekarang sudah menjadi tren hybrid ya. Jadi bekerja itu bukan sesuatu yang harus datang ke kantor, kemudian harus duduk di meja dan kemudian mengerjakan sesuatu, tapi bisa dilakukan from anywhere seperti itu. Jadi itu salah satu latar belakangnya kenapa teknologi cloud ini semakin berkembang dan semakin dibutuhkan oleh beberapa dan banyak perusahaan di dunia seperti itu. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah 74% dari workload yang direncanakan untuk migrasi, dia butuh investasi. Jadi memang kalau yang namanya perusahaan ya, dia pasti akan investasi untuk memberikan satu operasional yang baik, kemudian bisa memberikan satu kontribusi terhadap bisnisnya. Jadi ada business impact dan ada business value yang ditimbulkan itu. Dan kemudian 85% dari organisasi atau dari perusahaan di dunia itu melakukan atau menerapkan pendekatan cloud hingga tahun 2025. Jadi sampai dengan tahun 2025 kenaikannya ini drastis. Jadi bahkan perusahaan yang masih jalan dengan sistem konvensional, kemudian masih jalan dengan infrastruktur on-prem, mereka mulai pelan-pelan melakukan journey to cloud. Gitu. Kita menyebutnya journey to cloud. Gitu. Kemudian 93% dari company di dunia juga beresiko. Jadi sebenarnya dengan kita mengadopsi cloud, kita sebenarnya juga punya resiko. Resikonya apa? Resikonya adalah cyber security atau cyber criminal. Jadi apa yang kita publish ke dunia maya, kemudian dokumen apa yang kita sharing di dunia maya, itu sebenarnya sesuatu hal yang beresiko. Tapi kembali lagi, kita pilih cloud platform atau penyedia layanan cloud yang memang sudah terpercaya, kemudian juga sudah tersertifikasi, dan kemudian kita bisa cek ya untuk compliance dari sisi security-nya seperti apa. Nah, Microsoft sendiri salah satu cloud yang memang transparan dalam hal ini. Jadi bisa dicek aja, mungkin di googling Microsoft Trust Center, itu bisa dilihat di situ beberapa compliance dari produk Microsoft, terutama Microsoft Cloud. Nah, Azure sendiri itu tersebar di 60 lebih region. Jadi kalau kita bicara region itu di satu negara itu bisa lebih dari satu. Jadi ini titik yang terdekat dari Indonesia, bisa dibilang ini Southeast Asia atau Singapura. Kemudian di bawahnya itu ada Australia, ada beberapa titik karena memang di benua Australia itu tersebar ya di beberapa kota seperti itu. Dan kemudian soon di Indonesia akan segera di-launch, tapi kami sendiri juga belum dapat informasi yang pasti, tapi infonya masih di tahun ini. Seperti itu. Jadi data center itu merupakan satu satu tempat yang memang di sana tersimpan server-server ya, server-server yang memang menjadi engine dari cloud platform Azure gitu. Jadi kalau bicara standar keamanan, kemudian standar penyimpanan data, kemudian bicara tentang latensi, itu semua sudah difikirkan dan semua sudah menjadi satu best practice seperti itu. Kemudian ya, nah, lebih dari 95% dari Fortune 500, jadi Fortune 500 adalah salah satu listingnya di dunia perusahaan-perusahaan yang terkemuka. Jadi mereka semua hampir 95% menggunakan produk Azure. Itu. Ambil contoh yang terbesar seperti HP, kemudian Intel, kemudian CAT, ada Chevron, dan lain-lain. Itu. Masih banyak lagi di luar dari perusahaan yang kami tampilkan ini.
Nah, kemudian apa sih yang menjadi trigger atau apa sih menjadi satu motivasi kenapa harus journey to cloud? Jadi yang pertama kita bahas ada 2 motivasi utama yang terkait dengan migration trigger. Jadi motivasi untuk melakukan migrasi. Jadi melakukan migrasi dari infrastruktur yang ada di on-prem, kemudian pindah ke cloud, ke Azure, atau memang sudah mengadopsi cloud lain mungkin, dan kemudian membandingkan benefit, kemudian plus minus dari setiap cloud platform, ternyata mungkin ada harganya lebih murah, atau mungkin ada yang dukungannya lebih baik seperti itu. Jadi pindah. Nah, itu mungkin motivasinya yang dinamakan migration trigger. Nah, ada lagi yang memang disebut modernization trigger. Jadi latar belakang untuk melakukan modernisasi. Jadi aplikasi atau mungkin satu web yang tadinya jalan di server on-prem, di physical server, dan banyak resiko mungkin electricity, jadi tiba-tiba mungkin mati listrik, kemudian sampai down, OS-nya di error, tidak bisa up, kemudian aplikasinya tidak bisa diakses oleh user. Nah, itu hal-hal yang kritikal dan memang sangat berisiko. Tapi kalau misalnya mengadopsi atau modernization menggunakan cloud, dan apalagi menggunakan PaaS-nya, jadi ada IaaS, Infrastructure as a Service, itu berarti infrastrukturnya atau servernya itu masih dikelola oleh si user atau si customer. Tapi kalau menggunakan layanan PaaS atau platform as a service, customer itu hanya tinggal login aja, melakukan konfigurasi simple, kemudian aplikasinya di-upload, jalan, seperti itu, di-publish, jalan. Gitu. Jadi nggak perlu untuk install dependensinya, web servernya, dan lain-lain. Jadi persiapannya lebih mudah, bahkan diklaim dalam waktu kurang dari 30 menit, itu sebuah aplikasi atau web bisa langsung di-launch ke publik. Seperti itu. Nah, kemudian ada breakdown di dalamnya ada 9 kebutuhan utama ya. Jadi yang pertama ada terkait dengan cash flow. Jadi kalau menggunakan layanan cloud itu nggak perlu menghitung yang namanya capex atau capital expense. Jadi yang dihitung bukan investasi sebuah hardware, sebuah server, tapi biaya bulanan. Jadi yang timbul adalah operational expense atau biaya bulanan. Jadi nggak perlu lagi yang namanya harus indent server sekian lama, mungkin sekian bulan kemudian. Belum kalau misalnya kendala pada saat birokrasi administrasi di bea cukainya, kemudian tertahan, sedangkan si aplikasi atau si bisnis ini harus segala jalan gitu kan. Jadi dengan menggunakan cloud ini mungkin dalam waktu 5 menit itu bisa langsung digunakan servisnya seperti itu. Jadi kalau yang namanya virtual machine itu adalah virtualisasi dari sebuah server, tapi adanya di cloud. Nah, customer tetap bisa untuk melakukan konfigurasi dari sisi OS-nya, kemudian dari sisi aplikasi ataupun dependensi dalamnya tetap bisa disentuh seperti itu. Kemudian latar belakang terkait dengan data center contract expire. Jadi memang kalau kita bicara punya satu environment sendiri, mungkin colocation atau servernya ditaruh di tempat dititip gitu kan, di situ juga ada kontrak yang bisa berakhir sewaktu-waktu, mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nah, kalau menggunakan cloud ini nggak usah khawatir, jadi bisa berhenti sewaktu-waktu. Jadi kalau misalnya memang secara operation aplikasi ataupun company-nya sudah tidak menggunakan layanan ini lagi, tinggal di stop aja service-nya, kemudian di disable subscription-nya, maka otomatis cost-nya akan langsung terhenti. Jadi nggak perlu nunggu kontraknya berakhir, bahkan nunggu ketika berakhir di tengah-tengah periode kontrak, itu ada namanya penalti. Kalau di sini tidak ada seperti itu. Kemudian enable hybrid work. Nah, yang saya bilang tadi, jadi salah satu pemicu behavior orang berubah menjadi work from anywhere gitu kan. Ya, salah satunya adalah ini. Jadi perusahaan harus invest mungkin sebuah infrastruktur yang memang di cloud yang bisa diakses oleh banyak orang dari mana saja. Jadi nggak terikat dia harus datang ke kantor, connect ke lokal area network, kemudian mengakses aplikasinya. Nah, itu udah bukan masanya lagi seperti itu. Kemudian faster time to market yang saya bilang tadi, contohnya kita meluncurkan satu aplikasi yang memang segera di launch ke publik, tapi memang waktunya sangat singkat, jadi nggak bisa yang namanya harus nunggu server di PO dulu, di indent dulu, dan kemudian di setup dulu. Nah, ini kan memperlama dan
menghambat proses bisnis ataupun operasional perusahaan itu bisa berjalan. Nah, kemudian cost optimizing application. Jadi yang saya bilang tadi, jadi aplikasi ditaruh di cloud, kemudian di customize sedemikian rupa, spesifikasi dipilih dengan yang match atau yang tepat. Nah, maka akan menimbulkan cost yang memang lebih rendah dibanding investasi cost kalau misalnya harus beli server di on-prem, di setup, kemudian di publish ke web gitu. Dan kemudian application innovation ini juga salah satu di Azure tuh ada feature seperti kayak sudah bisa terkoneksi atau automatic connect dengan GitHub. Jadi kalau para developer mungkin punya repository GitHub, jadi tinggal beberapa kali klik itu bisa langsung di connect ke Azure, kemudian langsung di launch atau di push untuk create app service-nya di Azure. Nah, itu otomatis aplikasinya bisa langsung di publish ke web seperti itu. Kemudian rapidly scale web apps and infrastructure. Jadi bisa scale suatu-suatu. Jadi suatu saat dibutuhkan si servernya atau si VM-nya bisa dirubah spesifikasinya. Jadi kalau mungkin masih on-prem physically itu akan sangat sulit, bahkan harus dimatikan dulu, kemudian dicabut memorinya atau prosesornya, kemudian harus beli dulu hardware-nya. Tapi kalau untuk yang di cloud itu bisa langsung dilakukan. Mungkin ada downtime beberapa saat untuk mematikan service-nya atau mematikan si VM-nya untuk di-upgrade dulu baru dinyalakan kembali. Dan itu bisa kurang dari 5 menit. Kemudian budget and resource constraint. Jadi terkait dengan budget ini juga bisa di-set. Jadi misalnya dari perusahaan Bapak Ibu mungkin budgetnya di limit untuk investasi di cloud hanya sekian gitu kan. Itu bisa di-set budgetnya. Jadi suatu saat nanti budgetnya mencapai mungkin threshold 80%, itu bisa muncul satu notifikasi atau warning yang ada atau yang masuk ke email Bapak Ibu atau Bapak Ibu sebagai business owner-nya. Gitu. Jadi bisa dapat informasi berapa penggunaannya, kemudian berapa pemakaiannya sampai dengan periode tersebut. Nah, kemudian cyber security threat yang tadi saya bilang, jadi memang ketika tren bisnis ini sudah berkembang banyak infrastruktur jalan di cloud. Nah, ini otomatis akan timbul yang namanya ancaman keamanan. Jadi, ya banyak pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab, yang memang mungkin latar belakangnya iseng, ataupun mungkin latar belakang bisnis dan lain-lain. Nah, ini juga harus diantisipasi dengan salah satunya adalah memilih cloud yang memang menerapkan standar keamanan yang sudah menjadi satu compliance atau requirement audit. Ambil contoh misalnya ISO seperti itu. Nah, kemudian ini adalah gambaran aja, saya nggak akan jelaskan satu-satu karena terlalu banyak. Jadi semua layanan ini adalah layanan yang ada di Azure. Jadi ada layanan yang terkait dengan security and management, ada contohnya ada Key Vault, ada Azure Active Directory, kemudian terkait dengan application platform ada web apps yang tadi saya bilang app service, kemudian bisa juga API, ada lagi Azure Function, kemudian di data ada segala macam database, mulai dari SQL, kemudian Postgre, ada Redis, ada Azure Cosmos DB, kemudian dari sisi analitik dan IoT ada ya Data Factory, Event Hubs, IoT Hub, dan lainnya termasuk dengan learning machine atau machine learning, yang mana AI adalah salah satu produk di dalamnya. Kemudian compute ada namanya virtual machine, Azure Container, dan lain-lain. Nah, semua layanan ini berdiri di atas data center infrastruktur dari Microsoft. Yang tadi saya bilang ada tersebar di 60 lebih region. Nah, dia berjalan di atas infrastruktur data center Microsoft. Seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya apa sih itu Azure? Jadi Azure itu adalah mungkin layanan cloud platform dari Microsoft yang memang menyediakan beberapa solusi. Jadi ada beberapa solusi seperti Edge Device, ini ada Azure Stack. Kemudian ada yang serverless computing seperti web apps, database, kemudian AI, machine learning, IoT, media, dan lain-lain. Kemudian dari sisi infrastrukturnya ada compute, kemudian networking, storage, security, identity, dan kemudian tools yang memang bisa connected ke Azure. Contoh tadi Visual Studio, ada GitHub, ada Power Apps, ada Power BI untuk analitiknya, seperti itu. Oke, nah
di sini kita bisa memaksimalkan nilai infrastruktur dengan menggunakan Microsoft Azure. Jadi hanya tinggal enable connectivity and remote work, ini sudah bisa langsung berjalan. Kemudian bisa juga untuk migrasi untuk mencapai efisiensi dan mengoptimalkan biaya, kemudian bisa menghadirkan inovasi di mana saja, dan kemudian seamless hybrid. Jadi kita membuat satu environment yang memang bisa terkoneksi dengan environment existing mungkin di on-prem, jadi sifatnya adalah hybrid, tapi seperti dia terintegrasi dalam satu network seperti itu. Nah, kemudian secure workload, jadi kita harus mengamankan juga setiap workload dari serangan cyber security yang tadi. Jadi kenapa dari tadi saya banyak menyebut masalah security, karena memang ini salah satu hal yang krusial. Ya, ambil contoh mungkin beberapa waktu lalu ada mungkin salah satu bank ya, bank pemuka mungkin ada kejadian kena something gitu kan, kena cyber security attack, kemudian harus down layanannya, dan itu sangat merugikan bagi para customer dan juga merugikan dari sisi bank tersebut. Nah, realitanya terkait dengan data, jadi kalau kita bicara data, sebenarnya kita bicara juga masalah volume data, seberapa besar jumlah. Jadi makin banyak jumlah data, itu otomatis volumenya akan semakin besar, seperti itu. Dan kemudian variety atau varian data, jadi varian data juga semakin bervariasi, makin banyak dari kompleksitas datanya. Kemudian velocity atau kecepatan data, jadi yang dituntut adalah juga seberapa cepat data ini diakses, seberapa cepat data ini bisa dianalisa, seberapa cepat data ini bisa memberikan satu informasi yang memang dibutuhkan oleh si user atau si customer itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa timbul dari sini. Jadi data apa yang memang dibutuhkan, kemudian apakah data itu bisa dipercaya, jadi validitasnya bagaimana, gitu kan? Apakah bisa dipercaya, gitu. Kemudian apakah orang dapat mengaksesnya, kemudian apakah bisa membuat satu keputusan dari situ. Jadi yang menentukan data itu bernilai atau bisa digunakan atau tidak, ini ada beberapa pertanyaan. Kemudian bagaimana data itu bisa membuat satu bisnis insight yang cepat, kemudian apakah compliance yang memang dibutuhkan untuk data tersebut. Jadi memang kalau kita bicara data memang harus melihat juga apakah data itu bernilai atau tidak. Jadi apakah data itu bisa digunakan, apakah data itu valid atau tidak, seperti itu. Jadi mungkin kita harus memilah-milah data, gitu. Jadi kalau mungkin terlalu banyak juga volumenya akan bermasalah. Nah, sebenarnya apa yang membedakan Azure dengan cloud lain? Jadi kalau kita bicara Azure, kita bicara juga data modernization. Jadi yang tadinya mungkin SQL ini jalan di sebuah server, aplikasinya diinstal, kemudian DB-nya di setup, kemudian dia jalan di server tersebut, datanya disimpan di server tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, kita melakukan Microsoft melakukan perubahan, kemudian melakukan inovasi sehingga data itu bisa SQL itu bisa langsung jalan di cloud seperti itu. Jadi nggak ada lagi butuh investasi server hardware, jadi tinggal bayar biaya bulanan untuk menggunakan layanan Azure SQL. Nah, bagaimana tentang datanya? Jadi data itu disimpan di cloud dan data itu tersimpan aman. Microsoft menjamin availability-nya gitu. Kemudian cloud native application juga di sini yang diutamakan adalah sangat low latency. Jadi jangan khawatir kalau misalnya web servernya kita taruh di cloud, kemudian bagaimana aksesnya, apakah lambat gitu kan. Nah, dengan Microsoft Azure kita bisa testing mungkin dari yang sudah mungkin banyak perusahaan memang sudah membawa aplikasi mereka ke cloud, dan mereka juga akses dari mana saja, baik dari kantor ataupun dari rumah ataupun dari mana si pelanggan atau si customer tersebut mengaksesnya. Nah, kemudian analytic dan insight ini salah satu yang kita highlight juga. Jadi bisa melakukan analisa dan memberikan satu insight yang memang sangat bermanfaat untuk organisasi atau perusahaan seperti itu. Kemudian data science, jadi di sini ada responsible, kemudian powerful AI. Jadi memang teknologi artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan sudah mulai digunakan untuk membuat satu teknologi itu lebih bisa adaptable atau bisa digunakan oleh si perusahaan atau customer.
kemudian governance-nya atau sisi tata kelolanya juga lebih apa ya, well architect. Jadi dibilang itu well architect, jadi satu guidance atau satu framework yang memang sudah diterapkan dan memang menjadi standar dari tata kelola cloud itu sendiri. Nah, kita mulai masuk ke terkait dengan AI. Jadi di sini kita ada beberapa area yang memang menjadi fokus ya. Jadi dari sisi AI solution, jadi bagaimana menggunakan language teknologi, jadi mulai dari text to speech, kemudian speech to text, kemudian dokumen atau dokumen intelligence, atau bagaimana dari sebuah dokumen tertulis mungkin hasil scan, kemudian bisa didapatkan datanya dari situ. Jadi semacam kayak data extraction dari sebuah dokumen tertulis yang bisa digunakan untuk analisa seperti itu. Jadi kalau mungkin kita ambil contoh misalnya KTP, kita scan, kemudian itu kan hanya berupa image yang ada di file JPEG misalnya. Nah, tapi gimana caranya kalau kita balik, kita perlu data yang ada di dalamnya, nomor berapa nomor niknya, siapa namanya, kemudian alamatnya di mana, tapi berupa teks atau berupa sesuatu yang memang bisa di search, bisa dianalisa, dan kemudian bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Nah, ada namanya dokumen extraction. Jadi dari KTP tersebut di scan menggunakan OCR atau dokumen intelligence, kemudian diekstrak row-nya, jadi isi datanya diekstrak. Nah, kemudian di situ baru dilakukan feeding mungkin ke apps-nya, atau mungkin langsung diolah seperti itu, atau mungkin langsung ke database juga bisa. Jadi itu yang terkait dengan language teknologis. Kemudian terkait dengan decision intelligence, jadi gimana caranya mengambil keputusan dari data yang memang sudah tadi mungkin diekstrak, ataupun datanya ini sudah ada mungkin di data factory-nya. Nah, ini bisa memberikan satu predictive maintenance, kemudian memberikan satu production process optimization, mungkin kalau di dunia manufacture itu bisa melakukan hal tersebut. Kemudian terkait dengan customer insight dan personalization, kemudian terkait dengan supply chain optimization. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan computer vision. Di sini kita end-to-end solution AI menggunakan image dan video data. Jadi ambil contoh misalnya ada sebuah video, kemudian dari video tersebut ada orang berbicara. Nah, orang berbicara tersebut kemudian ditranslate atau diproses menjadi teks. Nah, teks tersebut kemudian bisa digunakan untuk baik database ataupun digunakan untuk analisa yang lain. Ambil contoh misalnya membuat notulen meeting, gitu kan? Ada sebuah video meeting, kemudian di situ ada yang berbicara, ada beberapa orang yang berbicara, kemudian si AI ini digunakan untuk melakukan processing dari voice yang ada di video, kemudian ditranslate jadi teks, kemudian teks tersebut yang menjadi output. Seperti itu. Kemudian terkait dengan data platform and engineering, di sini juga bisa memberikan satu operational excellence dan innovation. Jadi kita menggunakan enterprise machine learning yang memang sangat sangat baik seperti itu. Nah, ini adalah gimana caranya kita memberikan end-to-end menggunakan Azure Power AI, Azure Powered Solution. Jadi di sini kita apa sih sebenarnya yang di analisa. Jadi dari customer biasanya kita melihat atau melakukan assessment, business value assessment. Jadi apa sih sebenarnya ekspektasi dari customer atau si company itu sendiri untuk mengadopsi AI. Jadi jangan sampai mungkin ekspektasinya itu belum saatnya menggunakan AI. Jadi mungkin bisa menggunakan solusi lain yang lebih simple, lebih jadi karena kan effort untuk menggunakan AI ini banyak ya, mulai dari memilih layanannya, kemudian melakukan tuning di dalamnya, kemudian memberikan satu dari output itu belum tentu bisa langsung digunakan seperti itu. Jadi kita biasanya gather atau kita bisa cari informasi terkait dengan bisnis problemnya apa. Jadi ambil contoh tadi masalah KTP, mungkin dari HRD mungkin
wah saya banyak scan-scanan nih, ijazah, dokumen, KTP, dan lain-lain. Bisa nggak saya simpan itu dalam database dalam bentuk teks, dan bisa nggak mungkin masuk ke dalam ERP atau SRIES-nya, seperti itu. Nah, itu yang namanya tadi dokumen extraction. Jadi dari dokumen yang tadi di-scan berupa image, bisa jadi langsung berupa teks. Nah, untuk detail lebih jelasnya nanti ada sesi demo, tapi mungkin berupa video, nanti yang bisa saya show. Nah, kemudian basic data understanding. Jadi, apakah memang si company tersebut atau si customer tersebut aware dengan apa sih data yang mereka hasilkan, apa sih data yang mereka kelola, seperti itu. Jadi, jangan sampai mereka nggak mengerti apa mereka nyimpan data untuk apa, kemudian data itu mau dikelola seperti apa. Nah, itu mereka jangan sampai nggak ada kepedulian atau nggak ada awareness di situ. Dan kemudian data driven solution design, jadi memang nanti akan diberikan satu solusi ya, desain untuk bagaimana data itu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih lanjut lagi. Nah, kemudian data exploration-nya juga kita cek. Nah, terkait dengan dibutuhkannya data cleaning atau tidak, tadi data itu ada yang memang kalau saya bilang data apa ya, data useless atau data sampah seperti itu. Nah, itu kita harus difilter mana data yang memang bisa digunakan untuk analisa, mana yang tidak gitu. Karena makin banyak jumlah data, volume data makin besar, otomatis effort dari mesin learning atau AI yang digunakan ini akan lebih mungkin durasinya lebih lama karena dia harus ambil dari atau harus baca dari data yang begitu banyak. Gitu. Kemudian terkait dengan label data collection and validation juga sama. Jadi data itu memang harus dicek dan divalidasi apakah memang itu bisa digunakan atau tidak. Kemudian ke tahap selanjutnya yaitu modeling dan evaluation. Jadi dirancang bagaimana data preparation-nya, kemudian bagaimana proses engineering-nya, dan bagaimana model selection-nya. Dan kemudian solution validation, jadi kita memberikan satu solusi, jadi bagaimana sebaiknya solusi AI tersebut dirancang ataupun dibangun nanti. Kemudian operational and support, jadi kita juga memberikan layanan terkait dengan supporting AI, terkait dengan AI. Oke, the next slide. Nah, kita juga punya beberapa resource terkait dengan AI ini. Jadi kita aja punya solution architect, kita juga punya data scientist, kita punya data engineer juga, machine learning engineer, infra engineer, dan project manager. Nah, kita bicara generative AI, mungkin Bapak Ibu kan pernah dengar ya, apa itu generative AI. Jadi generative AI itu adalah AI yang dapat memberikan satu konten atau memberikan satu human generated content. Jadi konten yang memang bersifat human base seperti itu. Jadi apa yang menjadi outputnya, itu sudah seperti human. Jadi ambil contoh misalnya kalau mungkin 5 atau 10 tahun ke belakang itu kalau kita mungkin pakai layanan helpdesk mungkin dari operator seluler atau apa, biasanya kan kita kirim WA atau kirim SMS ke nomor tersebut, kemudian dia akan memberikan satu balasan otomatis, tapi hanya berupa menu biasanya. Pilih menu 1 untuk masuk ke mana, menu 2 untuk mana, menu 3 untuk mana. Nah, seperti itu. Nah, itu sangat mesin banget, tapi kalau kita mau memberikan satu satu customer experience yang baik, itu mungkin jawabannya apakah saya bisa bertanya? Nah, kemudian jawabannya sudah seperti orang yang memang mengetik dan menjawab. Seperti itu. Jadi lebih human base gitu. Nah, generative AI ini tumbuh sangat pesat. Jadi kalau kita bilang ambil contoh nih terkait dengan stable diffusion. Jadi stable diffusion itu adalah model AI yang memang
dikembangkan ya oleh Amazon. Jadi dia bisa menghasilkan satu gambar yang berasal dari prompt text ataupun dari gambar lain. Jadi kalau kita misalnya ketik misalnya ada seorang wanita berbaju biru kemudian dengan rambut panjang berdiri di bawah tiang lampu jalan gitu kan. Nah, nanti dia akan memberikan satu output berupa ya gambar seorang wanita berbaju biru lagi berdiri di bawah tiang lampu jalanan dan di situ terlihat juga oleh mungkin jalanannya. Nah, seperti itu. Jadi semakin bisa memberikan satu output yang memang ya seperti human, jadi orang yang menggambar diinstruksikan untuk menggambar dan dia akan memberikan satu output berupa gambar. Nah, ini sangat signifikan kenaikannya dan biasanya digunakan untuk proses ini salah satunya adalah Bitcoin dan kemudian Ethereum. Jadi Ethereum adalah platform blockchain juga seperti Bitcoin. Jadi mungkin dia digunakan untuk mencatat transaksi itu. Nah, kalau kita lihat di grafik yang kedua ini mungkin lebih familiar ya. Jadi ada namanya ChatGPT. Jadi ChatGPT itu adalah salah satu layanan OpenAI juga. Jadi yang memberikan satu mesin penjawab. Jadi kita bertanya, kemudian dia bisa menjawab sesuai dengan knowledge yang di setup. Jadi kalau yang di open ke publik itu si sumbernya, source-nya itu adalah data publik. Tapi kita juga bisa membuat data itu bersumber dari source tertentu. Ambil contoh misalnya dokumen-dokumen yang ada ataupun internal company. Jadi kita bisa set satu knowledge base di sana. Nah, di sini kenapa di highlight? Jadi ini sangat apa ya? Sangat drastis ya. Jadi dalam 5 hari ini aksesnya sudah mencapai 1 juta user ChatGPT. Jadi dalam 5 hari bisa mendapatkan pengguna sampai dengan 1 juta user. Ya mungkin banyak orang yang coba-coba, mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan termasuk yang sudah mencoba ya bagaimana experience menggunakan ChatGPT public. Kemudian Instagram aja kalau dibandingkan dia untuk mencapai 1 juta user dia butuh waktu 75 hari. Dan nomor 3-nya di Spotify itu untuk mencapai 1 juta user butuh waktu 5 hari. Oke, jadi nah ini terkait dengan opportunity dari OpenAI ini. Jadi proses yang pertama adalah engage customer. Jadi dapatkan customer signal. Jadi bagaimana apa kebutuhan dari customer tersebut. Kemudian optimize operation. Jadi berikan satu feedback atau satu desain dari operation yang mungkin bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan tadi. Nah, bisa lewat forecasting atau QA ataupun digital twin. Nah, kemudian transform product, jadi memberikan satu transformasi produk yang bisa mereka adopt atau mereka gunakan. Dan kemudian empower employees, jadi di sini juga memberikan employee kemampuan atau mungkin upgrade skill terkait dengan produk AI. Nah, ini ada satu use case, jadi semantic information extraction dari invoice. Nah, ini yang saya bilang tadi, dari dokumen berupa image, kalau kita scan atau kita buat invoice itu kan bisa berupa hard copy. Jadi memang dari digital menjadi hard copy, kemudian dibutuhkan data digitalnya lagi. Nah, ini diperlukan yang namanya OCR. Jadi si invoice akan di-scan dulu. Jadi di sini mungkin prosesnya yang pertama adalah upload invoice. Jadi invoice itu di-upload untuk dimasukkan ke sistem, ke layanannya. Kemudian 2, convert the image to text. Jadi dari image tersebut diekstrak menjadi sebuah teks. Nah, kemudian dengan GPT itu diolah sedemikian rupa sehingga
awalnya teks yang diekstrak itu kan masih berantakan. Dia bisa menjadi lebih rapi dan lebih terstruktur lagi, bahkan bisa difilter mana yang memang data yang digunakan, mana yang tidak. Dan kemudian, nah ini dari data scientist melakukan fine tuning terhadap data tadi, sehingga didapatkan output yang memang sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh demonya. Jadi, ini aplikasi simple menggambarkan use case yang tadi. Jadi, dokumen invoice extraction menjadi sebuah teks yang bisa digunakan atau bisa memberikan satu feeding ke aplikasi atau ke user. Nah, ini biasa login dulu aplikasinya. Nah, kemudian upload filenya, pilih dari dokumen invoice, kemudian upload, maka datanya akan masuk dan disimpan di dalam blob storage yang tadi, Azure Blob. Kemudian dia melakukan proses. Nah, kalau lama atau tidaknya tergantung dari spesifikasi mesin yang dipilih. Nah, ini adalah, saya pause dulu. Jadi ini adalah data yang memang standar hasil extraction, masih berantakan, kita juga bingung mau bacanya seperti apa. Kemudian dengan GPT, itu kita buat menjadi sebuah template yang lebih mudah dibaca atau lebih mirip seperti template invoice yang tercetak. Gitu. Jadi lebih terstruktur dan lebih mudah dibaca. Ini dengan GPT proses, gitu. Dengan form recognizer dan GPT. Nah, kemudian bisa juga output berupa JSON. Jadi kalau misalnya ini akan di-feeding ke aplikasi lain atau mungkin digunakan untuk membuat satu data analitik, ini bisa digunakan dari JSON output. Atau bisa juga improve lagi menjadi sebuah dokumen kembali dengan template atau dengan format yang standar yang sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, ambil contoh seperti ini. Nah, ini akan diproses lagi menjadi sebuah dokumen invoice yang memang sudah terstruktur dan seragam untuk semua tipe invoice. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk invoice yang lain. Ada dokumen invoice IT, di text upload. Oke, sorry, kita cepat aja. Nah, ini sama, masih datanya berantakan. Oke, kemudian, nah ini datanya lebih rapi dan terstruktur, ataupun data dapat dalam format JSON. Ataupun data itu bisa diproses menjadi output template. Sorry, sepertinya ada masalah di PowerPoint saya. Izin saya lepas dulu share screen-nya. Boleh Pak, thank you. Ya, saya lepas dulu share screen-nya, saya coba troubleshoot dulu. Karena image video lumayan berat ya jalan di PowerPoint. Jadi agak hang PowerPoint-nya. Izin saya close dulu.
Oke, apakah screen saya sudah masuk lagi? Sudah, masuk lagi, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan next slide. Jadi ini kita sudah mulai lihat demo ya. Jadi next. Oke, nah use case yang kedua adalah IT support automation. Jadi di sini ada bisnis problemnya adalah sebuah perusahaan besar kemudian mempunyai banyak internal helpless ticket, jadi banyak isu mungkin di perusahaannya sehingga dia consume banyak helpless ticket, kemudian membutuhkan banyak resource untuk semua perusahaannya. Nah, kemudian bagaimana untuk menyederhanakan atau bagaimana untuk membuat itu menjadi satu operasionalnya menjadi satu kesatuan dan bisa jalan by system atau by automation. Nah, ada juga reference case-nya terkait dengan video summarization. Nah, ini yang tadi saya bilang dari video, kemudian ditranslate atau diekstrak jadi teks. Nah, teks itu nanti yang akan dianalisa. Seperti itu. Nah, ini contoh biasanya banyaknya kayak portal berita, kemudian video-video mungkin video meeting, gitu kan. Jadi video meeting mau dibuat notulennya, itu berarti kan harus diekstrak jadi teks. Nah, teks itu kan masih banyak, jadi nggak mungkin notulen meeting teksnya itu benar-benar ekstrak dari video atau dari audio yang ada di video tersebut. Itu kan pasti panjang banget dan besar banget. Nah, si GPT ini bisa memberikan satu text summarization, jadi dari teks tadi akan disederhanakan mana yang memang menjadi inti dari meeting tersebut, maka dia bisa langsung menjadikan sebuah output. Nah, ini yang contoh kita ambil dari dokumen ya. 今日の日経平均株価は昨日の終値に比べて1円96銭高い32,042円25銭で取引を終えました。では今日の株式市場について au 株コム証券の河合さんの解説です。河合さん。di Jepang. Kita juga nggak tahu bahasa Jepang, karena saya juga nggbisa bahasa Jepang. 本日の日経平均は前日比わずか1日は前日比1円高で1日の取引を終えました。今夜の米国市場では前日の米国市場が主要産地指標がまちまちとなったことでなりましたものの9月の Nah, ini akan memberikan summarization di sebelah kanan. Jadi apa yang dibicarakan itu langsung ditranslate jadi teks. Nah, teksnya itu bisa sesuai bahasanya ataupun bisa dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, kita ke use case berikutnya. Nah, ini adalah use case terkait dengan GPT support untuk large scale, jadi mesin penjawab tapi dengan skala yang besar. Jadi di sini ada bagaimana prosesnya melibatkan Blob, Azure Blob, kemudian Cosmos DB. Kemudian front end application ini lebih ke interface-nya, kemudian ada Azure OpenAI di dalamnya, dan ada juga Azure SQL Database. Nah, di sini pasti yang diminta dari user adalah satu mesin penjawab. Jadi mesin penjawab yang lebih human based. Jadi memberikan satu jawaban yang seperti orang yang menjawab. Jadi bukan mesin yang tadi seperti saya bilang 5 atau 10 tahun ke belakang, mesin penjawab otomatis itu masih jawabnya berupa menu, dan kemudian kita pilih menu nomor 1, 2, atau 3 seperti itu. Jadi masih kaku. Kita nggak bisa tanya pertanyaan di luar dari itu. Misalnya menunya cuma 4, kita jawab nomor 5, jadi dia pasti akan memberikan satu feedback yang tidak sesuai. Oke, nah ini contoh. Jadi konsepnya adalah chat with your data. Jadi Anda punya satu database atau knowledge base, kemudian diproses. Oke, sepertinya oke, izin lagi PowerPoint saya mendadak
error lagi, izin saya tutup dulu sebentar. Ini yang tadi sudah. Nah, chat with your data. Nah, ini chat with your data. Sorry, masih problem lagi untuk play. Sebentar. Saya coba play lagi. Sorry, masih problem. Izin saya share lagi. Semoga lebih ringan. Nah, ini. Jadi, chat with your data. Di sini
I see. Sorry. Kayaknya slide ini yang bermasalah. Izin saya skip dulu. Nanti di akhir, kalau misalnya bisa saya play ulang, saya coba play. Kita run through ke slide berikutnya aja. Kita langsung ke slide berikutnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini ada demo lagi terkait dengan search di demo di dokumen legal. Seperti itu. Jadi bisa mengajukan pertanyaan terhadap dokumen legal atau dokumen yang di setup. Nah, ini misalkan memberi list dari case yang relate ke Secretary of State Education. Nah, dia akan memberikan satu jawaban yang bersumber dari dokumen tersebut. Nah, ini bisa memberikan, nah ini data yang diberikan ini bukan data publik ya, jadi data yang memang spesifik dari sebuah dokumen yang menjadi sumber. Nah, ini sumber datanya ada sebelah kanan. Jadi kalau kita mau cek validitasnya juga bisa dicek nomor citation-nya, bahkan nah, jadi bahkan bisa merujuk misalnya tolong disummarize case nomor sekian dalam bahasa apa, itu bahkan GPT bisa memberikan satu insight yang sesuai dengan kata yang di prompting atau yang di input. Nah, ini bisa dari bahasa Arab summary-nya, bisa juga dalam bahasa Inggris seperti yang tadi diminta. Itu. Nah, ini termasuk lampirannya atau citation-nya dari mana, sumbernya itu bisa dilampirkan juga untuk buktinya. Seperti itu. Ini sama. Nah, ada juga use case terkait dengan contact center, jadi chat and voice. Nah, kalau kita lihat di gambar yang tengah, ini berupa satu avatar ya, avatar human. Jadi kalau dibilangnya virtual agent, jadi customer, tapi dia berupa image yang memang virtual. Nah, di sini bisa menjadi sebuah customer service ya. Jadi kita bisa bertanya kepada dia, kita bisa memberikan satu apa, dan mereka juga si avatar ini begitu dia berbicara juga mulutnya juga seperti orang berbicara. Nah, ini juga menjadi salah satu use case penting ya kalau di dunia memang yang berkaitan sama customer experience. Jadi memang robot yang melayani AI yang melayani tapi sudah seperti human atau sudah seperti orang. Jadi bisa berupa transcription, jadi berupa teks mungkin di WA ataupun di aplikasi. Nah, bisa juga menggunakan agent bot, jadi real time agent assistant ini bisa juga. Nah, ini adalah salah satu use case di Lowell terkait dengan dia adalah perusahaan credit management service di Europe. Nah, kemudian dia punya complicated debt collection framework. Jadi untuk penagihannya dia sangat complicated. Jadi dokumen-dokumennya terlalu banyak dan mungkin bervariasi ya, mungkin template-nya. Jadi untuk analisanya sangat sulit. Nah, ini juga sama. Jadi ini use case untuk contact center. Jadi dari contact center itu kan biasanya recordingnya hanya berupa voice. Nah, sedangkan di sini dari voice tadi ditranslate jadi sebuah teks
Jadi teks itu bisa dianalisa, bahkan bisa di search atau bisa dilihat juga performance dari setiap PIC call center-nya. Seperti itu. Jadi apakah dia menjawab dengan benar, kemudian apakah dia memang benar menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang semestinya dia jawab. Nah, itu bisa dianalisa juga. Nah, ini ada beberapa AI solution, jadi terkait dengan decision intelligence, tadi pengambilan keputusan, apakah memang dari sebuah dokumen atau dari sebuah source itu sudah sesuai, jadi membandingkan dua buah data. Jadi membandingkan dua buah data, apakah sesuai atau tidak, itu bisa dilakukan. Nah, kemudian computer vision ini terkait dengan image processing, kemudian human recognition. Nah, tadi kalau untuk dokumen yang tadi di extraction ini menggunakan OCR atau dokumen analysis. Bisa juga melakukan scene analysis and inspection, bisa ini terkait dengan security di mungkin di CCTV seperti itu. Nah, human recognition ini terkait dengan yang tadi yang di image virtual assistance atau virtual customer service. Bisa juga language teknologis, jadi customer service insight, tadi mungkin chatbot, kemudian processing dokumen, cognitive search. Tadi kita search dari dokumen yang ada, itu menggunakan cognitive search. Nah, ini juga AI bisa mengcombine dengan smart city solution. Jadi bagaimana penggunaan air di rumah, electricity-nya, kemudian transport mobility-nya, bagaimana kesehatannya, bagaimana infrastruktur atau bangunannya, kemudian menjadi satu kesatuan smart city ekosistem seperti itu. Jadi semua bisa dianalisa di sini bagaimana behavior dari Sofia. Sofia dia di rumah mungkin punya satu anak, kemudian dia misalnya memberikan satu tracking terhadap activity dia, kemudian dia bisa menggunakan tahu di mana dia parkir seperti itu. Jadi location based on location system. Kemudian bagaimana healthcare and smart home bekerja. Oke, mungkin itu saja paparan dari saya selaku konsultan dari Crayon Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Josephine. Silakan, Mbak. Mungkin ada sisi selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak Sulistyo. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu ya untuk sudah bergabung. Nah, mungkin mohon maaf tadi sedikit ada technical issue gitu ya terkait video. Nah, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Nanti kalau misalnya memang dari Bapak Ibu ingin atau pengen tahu nih gitu ya lebih lanjut tentang gimana sih untuk proses OpenAI-nya gitu ya di Azure. Nah, nanti pada saat mengisi feedback form Bapak Ibu boleh mengisi gitu ya. Jadi nanti kita akan coba untuk kita asistensi gitu ya istilahnya untuk Bapak Ibu boleh coba nih di Azure seperti apa gitu ya. Nah, mungkin sambil kita menunggu di sini ada pertanyaan ya di kolom Q&A. Bapak Ibu juga kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat atau boleh juga tulis dan ketikkan di kolom Q&A atau mau raise hand, open kamera langsung menyampaikan atau menanyakan ke Pak Sulistyo boleh juga gitu ya. Nah, ini Pak Sulistyo ada pertanyaan dari Pak Budi Hertanto terkait kalau kita mau membuat AI model di Azure, apakah nanti hasilnya bisa dibawa ke Edge tanpa perlu layanan cloud? Jadi hanya sewa biaya develop dan training model. Nah, itu apakah bisa nih Pak Sulistyo? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus Pak Budi ya. Jadi maksudnya lebih ke dia mau edge-nya itu adanya di on-prem ya, jadi bukan di cloud. Itu bisa jadi mungkin tadi mengadopsi machine learning-nya di menggunakan Azure OpenAI, tapi nanti output-nya itu bisa ke edge. Jadi sistemnya konsepnya hybrid. Jadi sebenarnya itu sangat bisa seperti itu Pak. Gitu Pak Budi. Oke, gimana Pak Budi? Udah
jelas atau masih ada mungkin yang mau ditanyakan lebih lanjut? Boleh nih, boleh open mic juga gitu ya, biar langsung ditanyakan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang lain, jika mau ada yang ditanyakan, silakan. Kita buka nih sesi Q&A-nya. Oke, mungkin kalau OpenAI ini itu apakah salah satu fitur yang ada di Azure gitu ya, Pak Sulistyo, atau gimana Pak untuk proses OpenAI sendiri kalau di Azure, Pak Sulistyo? Ya, jadi sebenarnya Azure OpenAI tadi seperti yang sudah saya tadi sedikit bicara terkait dengan memang awalnya OpenAI itu dia berdiri sendiri, jadi dia memang satu perusahaan sendiri yang mempublish dan bisa diakses langsung gitu kan. Jadi langsung berlangganan menggunakan credit card gitu kan. Itu namanya OpenAI. Jadi ada juga ketika Microsoft sudah bekerja sama dengan OpenAI, maka layanan OpenAI tersebut bisa langsung digunakan di environment Azure. Jadi Microsoft Cloud punya produk namanya Microsoft Azure. Nah, si OpenAI ini adalah salah satu layanan yang ada di dalamnya. Makanya tadi saya bilang adalah salah satu fitur di dalam Azure OpenAI ini. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau menggunakan Azure OpenAI, Bapak Ibu berarti harus berlangganan Azure dulu seperti itu. Baru nanti bisa menggunakan. Nah, kalau ditanya misalnya apa sih keuntungan dan apa sih bedanya gitu kan. Memang kalau OpenAI di Azure itu mungkin kalau dibilang dari updated modelnya ya, itu pasti akan lebih mundur karena kan pasti launchingnya akan oleh si OpenAI-nya sendiri dulu di launch, kemudian mereka publish ke customer-nya. Nah, kalau Microsoft ini lebih ke mungkin melihat sampai dengan memang version yang memang sudah stable, sudah oke, baru itu bisa dimasukkan atau diupdate modelnya yang ada di OpenAI. Itu biasanya pertanyaan yang banyak tuh. Jadi banyak pertanyaan juga kemarin rekan-rekan. Jadi kenapa sih kok yang di Azure OpenAI belum muncul ya versi sekian gitu kan? Karena memang Microsoft menunggu itu benar-benar stable, kemudian bisa di embed atau bisa dimasukkan ke dalam list model yang di Azure OpenAI. Jadi kalau dibilang agak ketinggalan, memang agak ketinggalan seperti itu. Oke, Pak, ini ada yang tanya lagi nih dari Pak Masruri, Pak Sulistyo. OpenAI di Azure ini apa bedanya sama Copilot yang ada di Microsoft Edge? Nah, mungkin ya Kak sedikit, kayaknya beda ini ya Pak ya, beda placing untuk kalau ini di Azure, yang Copilot di Microsoft Business ya Pak ya? Ya, jadi izin menjawab juga. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi memang baru-baru ini Microsoft meluncurkan yang namanya Copilot. Jadi kan Copilot for Office ya. Jadi salah satu mungkin kayak virtual assistant yang ada di platform Microsoft 365 atau Office 365. Jadi di Word, Excel, PowerPoint, itu di situ kita punya sebuah virtual assistant mirip seperti GPT, jadi bisa memberikan satu insight atas prompt yang kita berikan. Misalnya ambil contoh, kita mau membuat satu PowerPoint presentation, tinggal buat aja, tolong buatkan PowerPoint presentation, sumbernya mungkin draftnya dari file ini, kemudian tolong buatkan dengan tema misalnya industri gitu kan. Nanti dia akan memberikan satu merubah template-nya menjadi format industrial seperti itu. Atau mungkin mau membuat satu format seperti koran gitu kan, kalau dalam bentuk column base itu bisa juga, tinggal dikasih prompt-nya aja, nanti dia akan membuatkan seperti yang di prompt tadi. Nah, kalau ditanya apa bedanya antara Copilot dengan Azure OpenAI, memang ini dua produk yang berbeda. Jadi kalau OpenAI ini memang salah satu produk yang memang jalan di atau menjadi fitur dari Microsoft Azure, berarti harus dia ada di partnya Microsoft Cloud atau Azure. Nah, kalau Copilot ini ada di partnya Microsoft Business, jadi Microsoft 365, Modern Workplace. Nah, itu dia ada di situ gitu. Jadi dua produk yang berbeda, walaupun kalau kita kita berasumsi gitu kan, kemungkinan engine di dalamnya sama, bisa jadi gitu. Tapi Microsoft nggak merilis satu official statement bahwa memang
itu digunakan seperti itu. Jadi mungkin bisa aja memang engine di belakangnya menggunakan AI, gitu. Tapi yang namanya software as a service ya. Jadi kalau 365 kan software as a service. Jadi kita sebagai user hanya bisa menggunakan aja, kita nggak perlu dipusingkan bagaimana cara kerja di belakangnya seperti itu, bagaimana nanti dia connect ke endpoint-nya, bagaimana connect ke si machine learning-nya. Nah itu kita nggak usah pikirin. Jadi kita tinggal config sesuai dengan kebutuhan, kemudian memberikan satu prompting, kemudian output-nya bisa langsung dirasakan di produk Microsoft Office seperti itu. Gitu sih Pak jawabannya. Mas Ruri. Ya, oke. Jadi fungsinya juga beda ya Pak ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, Copilot kan ada di bisnis gitu ya. Kalau Azure di OpenAI berarti sebenarnya fungsinya itu juga berbeda juga ya Pak ya. Jadi kalau memang Copilot cuma bisa dipakai di M365 bisnis, kalau OpenAI ini memang cuma hanya bisa fitur yang ada di Azure gitu ya Pak Sulistyo. Ya, betul Pak. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu kalau masih ada mau pertanyaan, silakan boleh mau ditulis di kolom chat atau mau di raise hand juga boleh gitu ya. Nah, mungkin sambil kita nunggu nih Pak Sulistyo gitu ya, mungkin ada masih yang mau memberikan pertanyaan gitu ya. Nah, saya mungkin mau menginfokan sekilas gitu ya, ada titipan nih dari tim Econ gitu. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalnya nih belum pernah menggunakan Azure atau sudah pernah gitu ya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mengisi feedback form kita ada pertanyaan gitu ya. Apakah Bapak Ibu mau nih gitu ya untuk mendapatkan kredit gitu ya. Kredit ini seperti apa? Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kredit up to 1.000. Nah, ini ada syarat ketentuannya ya. Nanti kita akan kontak ke masing-masing PIC yang sudah mendaftar gitu ya untuk menggunakan Azure atau mendaftarkan Azure. Nah, nanti prosesnya seperti apa akan diinfokan lebih lanjut dengan tim terkait gitu ya, dengan tim Econ supaya kita nggak bingung nih di sini gitu. Jadi khusus untuk pendaftaran peserta yang ada ikut webinar ini gitu ya, kita akan memberikan kredit untuk sign up Azure up to $1.000. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa digunakan gini ya, kreditnya itu untuk explore gitu sebenarnya fitur-fitur yang ada di Azure. Nah, mungkin salah satunya juga ada di OpenAI ini gitu. Nah, mungkin juga boleh sambil menunggu ya Bapak Ibu, kita minta isi feedback form-nya gitu ya. Nah, boleh di-scan barcode-nya, boleh diisi. Nanti bagi Bapak Ibu yang isi feedback form, kita akan roulette gitu ya. Kita akan roulette bagi 3 orang yang beruntung, kita akan berikan swag dari Microsoft. Oke, silakan Bapak Ibu sambil menunggu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya juga boleh ya, silakan. Atau mungkin dari Pak Sulistyo ada tambahan informasi tentang Azure OpenAI gitu Pak. Kira-kira base-nya itu kalau sekarang ini banyak digunakan di mana sih Pak Sulistyo? Iya, oke. Mungkin sedikit informasi aja. Memang untuk Azure OpenAI ini belum tersedia di semua region ya. Jadi kita bisa search, Microsoft selalu merilis informasinya itu di public ya. Jadi kita tinggal search saja Azure OpenAI model. Nah, nanti di situ dia memberikan satu list. Di situ ada model-model yang sudah available. Ambil contoh, di sini kita bisa lihat ada GPT-4 gitu kan. Kemudian GPT-4 Turbo seperti itu. Jadi kita bisa lihat listnya. Kemudian kita juga bisa lihat model yang sudah retirement itu ada di situ. Jadi model yang memang sudah tidak digunakan lagi itu juga ada. Kemudian di situ kita juga bisa lihat pricing-nya. Jadi setransparan itulah. Jadi jangan khawatir kalau misalnya menggunakan OpenAI ini takut gitu kan. Takut nanti biayanya tinggi membengkak gitu kan. Jadi semua itu bisa dilihat. Jadi bisa dilihat pricing-nya. Nah, untuk region memang untuk Southeast Asia itu belum ada. Jadi
Kalau dilihat yang paling dekat dari Indonesia, mungkin yang latensinya rendah, itu bisa ke Australia East, atau bisa juga ke US biasanya. Jadi memang belum semua region ya available seperti itu. Jadi untuk pricing-nya juga dia by by prompting ya, atau by token ya. Jadi makin banyak use case yang dokumennya itu, maka kemungkinan akan cost-nya lebih mahal. Makanya perlu hati-hati juga ketika masih di fase sandboxing atau masih di fase development. Mungkin bisa sampling menggunakan dokumen yang page-nya mungkin 1 atau 2 dulu. Jangan yang langsung mungkin ada 500 page di scan atau di OCR. Itu nanti itu akan mempengaruhi cost-nya tiba-tiba tinggi. Jadi itu aja sih, perlu kehati-hatian dan mungkin perlu aware juga dengan cost yang nanti akan timbul. Nah, kalau semua itu Microsoft memberikan semua dipublish ke web, jadi tinggal di-search saja, gitu kan. Di officialnya Microsoft itu ada untuk pricing-nya. Karena pricing itu kita nggak bisa ini juga ya, karena kan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu seperti itu. Jadi apa yang ada di web itu adalah harga terupdate. Sama satu lagi, mungkin untuk kalau untuk pengguna baru, biasanya Microsoft itu mewajibkan mengisi form. Mungkin ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang sudah pernah pakai OpenAI, itu di awal-awal pasti diminta semacam kayak form. Di situ masukin identitas, nama terkait dengan company-nya, kemudian sufficient ID-nya berapa. Nah, itu nggak apa-apa diisi aja. Jadi itu hanya sebenarnya Microsoft adalah memberikan satu satu jaminan ya. Jadi namanya responsible AI. Jadi jadi AI ini memang digunakan untuk kebutuhan yang tidak terkait dengan baik itu cyber security atau terkait dengan crypto mining seperti itu. Jadi ataupun terkait dengan hal-hal lain yang mungkin jadi merugikan pemerintah negara ataupun merugikan individual seperti itu. Jadi memang hanya semacam kayak filtering lah gitu. Jadi memang bahwa ya ini digunakan untuk kepentingan yang baik, bukan untuk kejahatan seperti itu. Gitu aja sih tambahan informasinya Mbak Josephine. Oke, thank you Pak. Jadi memang harus bijak juga ya Pak untuk penggunaan baik di Azure-nya ya. Oke, ini untuk feedback form-nya sudah ada 14 orang nih gitu. Oke, bentar lagi mungkin kita tutup ya. Kita mau mengundi nih gitu ya. Siapa yang beruntung untuk mendapatkan swag. Bentar nih saya pindahkan share screen-nya. Oke, ini yang sudah ngisi tadi sudah muncul ya namanya ya. Oh, ini ada tambahan lagi. Oke. Tambahkan lagi, satu lagi. Oke, sudah ya untuk pengisian feedbacknya. Oke, ini terakhir dengan Pak Rizky Permana. Oke, mohon maaf ada tambahan lagi. Oke, siap. Oke, sudah ya. Kita akan mulai untuk pengisian. Untuk spin-nya ya. Kita mulai ya. Oke, siapa yang beruntung nih? Oke, selamat buat Pak Tri Eko. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang kedua, siapa nih?
Oke, selamat Pak Budi. Kayaknya ikut terus nih ya webinarnya Econ ya Pak ya. Selamat ya Pak Budi. Oke, sekarang yang terakhir nih, yang terakhir. Siapa ya? Oke, wah, harus banyak-banyak ini nih. Oke, halo, selamat Pak Iwan Haris. Kali ini yang dapat laki-laki semua nih ya, nggak apa-apa. Oke, nanti bagi bapak-bapak yang menang gitu ya, yang tadi dapat door prize-nya, nah nanti akan dihubungi oleh tim Econ gitu ya untuk proses pengiriman dan logistiknya. Nah, mungkin ini tadi kayaknya ada satu nih Pak Sulistyo, sebentar. Saya coba cek ya, tadi kayaknya sempat muncul ada yang bertanya nih. Oke, ada pertanyaan dari Pak Rano, untuk SaaS ini sudah include lisensi aplikasi-aplikasinya ya? Mungkin boleh dibantu Pak Rano, maksudnya seperti apa Pak? SAS yang mana ya? Apakah yang Copilot ataukah yang Azure OpenAI? Atau mungkin izin saya jelasin dua-duanya aja. Jadi kalau yang Copilot itu sebenarnya dia license Pak. Jadi di luar dari license M365-nya gitu. Yep. Jadi kalau punya license M365, ambil contoh M365 bisnis standar gitu kan. Nah untuk bisa menggunakan Copilot itu harus beli license-nya lagi Copilot. Dan itu license-nya itu per user. Jadi per user yang di-assign. Sama seperti license bisnis standarnya. Seperti itu. Jadi dia license. Nah, tapi kalau OpenAI ini adalah layanan cloud PSU-Go. Jadi konsepnya adalah pakai dulu baru bayar. Jadi pakai dulu seberapa penggunaannya selama satu periode. Satu periode itu kita bicara 1 bulan ya. Jadi kalau berlangganan di tengah bulan, kemungkinan ya charging-nya akan dari mungkin tanggal 15, berarti tanggal 15 ke tanggal 31, seperti itu, atau 30, kayak gitu. Jadi konsepnya ada PSU-Go, pakai dulu baru bayar, walaupun kalau misalnya sudah settle, itu bisa di-set menggunakan reserve tier. Jadi kita bisa pilih dengan reserve tier itu cost-nya lebih murah dibandingkan jalan PSU-Go. Tapi biasanya mesti lihat dulu behavior-nya atau trennya, penggunaannya, consume tokennya berapa banyak, seperti itu. Gitu sih. Oke, mungkin cukup membantu informasinya Pak, atau masih ada yang kurang jelas nih? Jadi memang untuk kalau Azure OpenAI itu memang hanya untuk di Azure, tapi kalau untuk Copilot tuh seperti tadi ya, dia license terpisah untuk di M365 bisnisnya. Jadi memang separate nih, jadi kayak tambahan license gitu kalau mau menggunakan Copilot di M365 bisnis. Oke, mungkin nanti kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang ingin tahu gitu ya, ingin coba lebih lanjut gitu, feel free juga untuk kontak ke tim Econ. Nanti juga mungkin dari tim kami, dari informasi feedback yang diberikan juga menjadi masukan. Terima kasih nih gitu ya kepada Bapak Ibu. Nanti kita juga akan coba diskusi lebih lanjut gitu ya, saran dan kritik dari Bapak Ibu. Oke, untuk webinar pada pagi hari ini, saya Josephine dari tim Econ mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah join nih ya 90 menit bersama dengan tim Econ dan tim Microsoft. Dan juga terima kasih Pak Sulistyo untuk informasi terkait Open Azure AI-nya. Semoga bermanfaat mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pakai Azure. Nah, boleh nih mulai dieksplor gitu ya untuk Open AI-nya. Tapi kalau yang belum pakai dan kepingin coba gitu ya, aku pengen tahu nih, pengen explore gitu. Nah, nanti tim Econ akan menghubungi Bapak Ibu gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, boleh izin foto bersama ya Bapak Ibu untuk open kamera juga gitu ya. Jadi kita bisa dokumentasi gitu ya, punya dokumentasinya nih untuk webinar pada pagi hari ini. Oke, sudah siap? Oke, saya kita akan mulai 1, 2, 3.
Oke, sudah sekali lagi supaya takutnya ada yang belum fokus nih gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke. Thank you Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di webinar berikutnya ya tentang Microsoft, gitu kan. Mungkin kalau nggak salah nih bulan depan ada pembahasan tentang Copilot. Jadi lebih ke M365 bisnisnya ya. Jadi bukan di Azure-nya tapi di licensing-nya gitu. Oke, nanti kalau Bapak Ibu ingin tahu informasi lebih lanjut terkait fitur-fitur dan sebagainya, nanti kita akan infokan berikutnya ya. Oke, kalau begitu selamat pagi, terima kasih atas waktunya, selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasanya. Oke, thank you semuanya, selamat pagi, sampai berjumpa. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih pagi. Pak Sulistyo. Sehat selalu.